pagi, Bu Siska. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini, Ibu? Kabarnya baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Kabar baik, puji Tuhan. Ada apa ini, Bu Siska? Sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan. Iya, Bu. Sekarang ini saya berencana melakukan sesi coaching kepada Pak Saran. Jadi, saya ingin meminta kesediaan Ibu jadi pengamat saya saat melakukan coaching, agar saya bisa meningkatkan kemampuan coaching saya. Begitu, Bu. Wah, kebetulan sekali, Bu. Saya juga sekarang sedang ada waktu yang kosong. Dengan senang hati, sebentar ya Bu, saya persiapkan dulu catatan saya, biar proses observasi kita berjalan lancar nanti. Baik, Bu. Oke, jadi rencananya Ibu mau melakukan sesi coaching dengan Pak Syahran. Iya, Bu. Betul sekali. Pak Syahran ini rekan kerja Ibu di sekolah. Iya, Bu. Nah, ada beberapa penilaian dalam rubrik coaching dan tentu yang dinilai adalah kompetensi coaching yang sudah Ibu miliki. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin hadir penuh saat sesi coaching, mendengarkan dengan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, agar nantinya saya bisa mendorong coach saya menemukan solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya, Bu. Oke, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi yaitu ingin hadir penuh saat sesi coaching, mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar coach bisa menemukan solusi. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu tingkatkan? Saya sangat ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh, begitu. Nah, apa nih indikatornya bahwa kemampuan yang sudah Ibu kembangkan nantinya sudah tercapai? Apa indikatornya? Kalau menurut saya, indikatornya nantinya saya akan mampu menggali lebih jauh masalah yang sedang dihadapi oleh coach dan mampu mendorong coach untuk menemukan solusi yang sedang dihadapi. Oke. Jadi kapan nih Ibu akan melakukan sesi coaching? Rencananya sih hari ini, Bu. Kebetulan saya sudah janjian dengan coach saya. Oke, Bu. Jadi nanti setelah selesai melakukan pengamatan, saya akan menyampaikan ketercapaian dari kompetensi coach yang sudah Ibu laksanakan. Berarti sampai jumpa nanti ya Bu, selesai sesi coaching ya Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Pak Sarah. Kabarnya Bu Siska? Baik. Gimana kabar Bapak Saran juga? Yang kurang lagi ada unek-unek nih Bu. Oh. Jadi boleh nggak saya minta waktu Ibu Siska untuk mendengarkan saya bercerita tentang rasa saya akhir-akhir ini? Boleh Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan? Gini Bu, akhir-akhir ini saya rasa murid-murid di kelas yang saya ajar, mereka antusiasnya kurang dalam belajar. Kemudian tiap-tiap kelas yang saya ajar pun mengumpulkan tugasnya hanya sekitar 50%. Begitu.
Oh ya, jadi menurut Pak Saran, apa yang Bapak harapkan nanti dari obrolan kita saat ini? Yang saya harapkan sih Bu, anak-anak itu, siswa saya, belajar bisa antusias kembali dengan semangat, terus bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, terus bisalah keluar ide-ide cemerlang dari mereka, kreatif. Oh gitu ya. Jadi menurut Pak Saran, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di dalam kelas? Mungkin awalnya penyebabnya mungkin mereka merasa jenuh ya Bu ya. Jenuh dengan cara belajar yang begitu-begitu saja, monoton, hanya dengan ceramah. Itu sih yang sering saya lakukan Bu. Mungkin itu penyebabnya mereka jadi merasa bosan, terus melakukan hal-hal yang tidak wajar dilakukan di dalam KBM. Mereka jadi sibuk berbicara, terus goda-godain teman-temannya, ganggu temannya kanan kiri gitu Bu. Nggak fokus belajarnya begitu Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi kira-kira apa yang membuat murid-murid Bapak antusias selama belajar bersama Bapak dalam kelas? Mungkin saya harus ini ya Bu ya, membuat perubahan dalam belajar, dalam kegiatan belajar mengajar ya Bu ya, biar mereka semangat lagi dan tidak membosan dalam belajar. Wah, saya sih sependapat dengan Pak Saran. Jadi kalau menurut pendapat Pak Saran, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Pak Saran itu nanti tidak merasa bosan selama Pak Saran mengajar dalam kelasnya? Mungkin saya nanti Bu membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalkan nanti Bu saya buat ada ice breaking di dalamnya, ada game-game yang menarik, kemudian lagi ya Bu ya, mungkin saya buat pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, jadi mereka belajar sesuai dengan kebutuhan mereka Bu, begitu ya Bu. Oh gitu. Jadi ini mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid-murid ya. Kira-kira apa sih penyebabnya ya? Kenapa siswa kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang Bapak berikan selama ini? Mungkin ya Bu ya, selama ini mereka karena belajarnya nggak paham ya kan Bu. Jadi kalau mau ngerjain tugas, kerjain PR, nggak ngerti di rumah. Jadi sampai di rumah pun mereka nggak tahu mau ngerjain apa gitu. Begitu Bu. Dan mungkin terlalu banyak ya yang saya kasih pertanyaannya. Ini seperti itu sih Bu. Kalau boleh tahu Pak Saran menggunakan sumber belajar apa saja sih di dalam kelas kalau mengajar? Saya sih biasa menggunakan buku textbook yang ada di perpus, yang ada di sekolah aja. Kalau menurut Pak Saran, ada nggak sumber belajar selain buku teks? Sepertinya banyak sih Bu. Ya kan, mungkin ada YouTube kalau sekarang, dan ada artikel-artikel dari internet, dari blogger, atau tulisan-tulisan apa ilmiah dari internet juga, atau dari aplikasi yang sedang tren begitu Bu. Misalkan ada sekarang kan ada TikTok itu gitu ya Bu ya. Nah, mungkin dari seperti itu ya Bu ya, saya kita jadikan.
Nah, betul sekali loh Pak. Jika Pak Saran menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Bapak Saran sebutkan tadi, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Jadi sekarang apa rencana Pak Saran supaya untuk Saya lakukan nanti akan segera membuat pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam, berbeda-beda jenis, seperti saya buat dari TikTok atau membuat sumber belajar dari YouTube. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak nanti. Saya akan lihat kemampuan mereka, ya, agar tugas mereka nggak menumpuk. Nah, kalau menumpuk kan berarti mereka nanti harus kewalahan dan bisa nggak dikerjakan gitu, Bu. Nah, begitu Bu sih rencana yang saya akan lakukan. Ya, ibaratnya tadi yang saya bilang, saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid nggak terkesan dipaksa dalam melaksanakan semua rangkaian-rangkaian kegiatan belajar tersebut, Bu. Jadi mereka belajarnya asyik, menyenangkan, dan bahagia. Misalnya nanti mereka disuruh membuat buat drama, puisi, mungkin pantun, laporan digital. Nah, nanti mereka bisa menggunakan YouTube boleh, bisa menggunakan TikTok juga boleh, atau menulis di blogger bisa, di internet bisa. Begitu sih Bu rencana saya nanti. Wah, bagus sekali loh rencana Pak Saran itu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Saran. Iya Bu. Baik, Pak Saran, kan tadi Bapak sudah menyampaikan apa rencana Bapak untuk penyelesaian masalah yang Bapak hadapi. Jadi, kalau boleh tahu, apa sih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tersebut? Iya Bu, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjelaskan dan menjalankan kegiatan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya nanti. Jadi mereka nanti saya kasih beberapa sumber belajar, ada yang berupa bentuk video, ada audio video, ada bentuk artikel dan bacaan. Nah, mereka nanti yang akan memilih sumber belajar mana yang sesuai dengan passion mereka, gaya mereka, dan kesenangan mereka. Jadi begitu. Wah, bagus sekali loh Pak Saran. Saya sangat mendukung sekali komitmen yang Bapak rencanakan. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bapak Saran ya. Iya Bu. Makasih ya Bu ya udah mau dengerin unek-unek saya, cerita-cerita saya. Saya pun sekarang jadi lega. Saya dapat solusi dari permasalahan selama ini yang saya rasakan, yang membuat hati saya gundah gulana. Dan akhirnya saya dapatkan titik terang dan solusi. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Siska yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Iya Pak Saran, sama-sama. Semoga berhasil Pak Saran. Lanjut. Selamat siang Bu Selamat Siska. siang Bu Frida. Bagaimana ini sesi coachingnya dengan Pak Syahran? Berjalan lancar? Ya puji Tuhan sih Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Oke, jadi sesuai tadi yang kita bicarakan di awal, saya akan menjadi pengamat selama Ibu melakukan sesi coaching dengan Pak Syahran. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dan saya sampaikan. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan, apakah
yang sudah Ibu lakukan selama sesi coaching tadi yang Ibu anggap sudah mencapai indikator dari kompetensi coaching yang Ibu kembangkan, ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu. Menurut saya kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan untuk coaching ke depan itu, satu, mengajukan pertanyaan itu mungkin jauh lebih berbobot lagi, dan yang kedua, saya harus menggali kemampuan untuk mendorong coach itu menemukan solusi atas masalah yang sedang ada. Oke, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, kemudian Ibu juga ingin mendorong coach menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke. Nah, saya akan sampaikan catatan saya selama pelaksanaan sesi coaching tadi dengan Pak Syahran. Jadi yang saya lihat, Ibu, alur Tirta itu sudah terlaksana di dalam sesi coaching Ibu dengan Pak Syahran. Ibu sudah memuat di dalamnya, menyampaikan tujuan dari coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai masalah yang dihadapi oleh Pak Syahran. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan bagaimana mengenai rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Syahran untuk mengatasi masalahnya. Dan yang terakhir, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi semua alur tirtanya sudah lengkap. Dan kemudian dari yang saya lihat juga tentang kompetensi coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi, saya melihat Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya. Kemudian Ibu juga sudah mendorong Pak Syahran untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, kira-kira harapan Ibu ke depan jika melakukan sesi coaching lagi, apalagi ini kompetensi lain selain yang sudah Ibu sampaikan tadi yang ingin Ibu capai lagi di sesi coaching berikutnya? Baik Bu, terima kasih atas tanggapannya terhadap sesi coaching yang saya lakukan tadi bersama coach saya, Pak Syahran. Jadi kompetensi yang sangat ingin saya capai ke depan jika ada sesi coaching kembali, bahwa saya harus bisa lebih fokus lagi dan bisa menjadi pendengar yang aktif, sehingga bisa menjadi menghadirkan rasa nyaman kepada coach saya saat mengutarakan permasalahannya, sesi coaching bisa berjalan dengan baik dan lancar.